Assalamualaikum, Bapak Ibu teman-teman, jumpa lagi di TIMED Channel di pembahasan contoh soal TKA Matematika Wajib untuk SMA, SMK, dan sederajat. Materinya aljabar, submaterinya fungsi, kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar untuk menyelesaikan permasalahan terkait fungsi kuadrat khususnya. Batasannya identifikasi fungsi meliputi secara analitis dan grafis. Nah, ini soalnya, Bapak Ibu, teman-teman. Ini soalnya resmi dari laman atau website Pusmendik yang latihan TKA Matematika Wajib SMA. Silahkan nanti link website resminya ada di deskripsi. Silahkan teman-teman semua bisa mencoba. Fungsinya didefinisikan fx sama dengan 4 kali x kuadrat min 8x plus 12. Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut yang terkait dengan grafik fungsi f. Yang pertama, grafik fungsi f terbuka ke atas. Yang kedua, grafik fungsi f memotong y sama dengan 18. Yang ketiga, grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3. Nah, ini sesuai sekali dengan kisi-kisi yang di slide sebelumnya, begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini fx-nya ini ya. Baik, kita bahas. Pertama, untuk pernyataan pertama, grafik fungsi f terbuka ke atas. Nah, tadi fungsinya adalah fx sama dengan 4 kali x kuadrat min 8x plus 12. Kita kalikan ya, fx sama dengan 4x kuadrat min 32x plus 48. Nah, bentuk umumnya seperti ini, teman-teman. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti a-nya ini 4, b-nya ini min 32, dan c-nya 48. Nah, jika A-nya ini lebih dari 0, itu grafiknya terbuka ke atas. Jika A ini kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Seperti huruf yang terbuka ke atas seperti huruf U begitu ya. Yang terbuka ke bawah seperti lambang irisan begitu. Nah, karena di sini A-nya itu 4, berarti A-nya lebih dari 0, artinya terbuka ke atas. Pernyataan pertama ini, F terbuka ke atas berarti benar. Baik, kita periksa pernyataan kedua. Grafik fungsi F memotong garis Y sama dengan min 18. Berarti mau tidak mau kita harus buat sketsa grafiknya. Nah, kita buat sketsa grafiknya paling awal itu mudahnya dengan titik ekstrim, yaitu titik puncaknya. Ada rumusnya, yaitu min B per 2A, min diskriminan per 4A. Nah, kalau diskriminan kan nanti ngitungnya B kuadrat min 4AC begitu ya. Ada, tidak perlu pakai ini, bisa. Yang penting ini ketemu dulu, X puncaknya, nanti masukin ke F-nya begitu. Masukin ke nilai fungsi ini. Kalau X puncaknya sudah tahu, masukin ke sini. Nah, itu kita tidak perlu menghitung diskriminan begitu kalau sebenarnya begitu ya. Baik, X puncaknya adalah min B per 2A. Sekali lagi, B-nya kan min 32. Artinya min dari negatif 32. 2A, 2 kali 4. Ini A-nya 4 ya. Berarti X sama dengan 32 per 8 atau X-nya 4. Nah, untuk Y puncaknya tidak perlu menghitung diskriminan. Langsung saja empatnya dimasukkan ke sini. 4 kali 4 kuadrat, terus min 32 kali 4 ditambah 48. Seperti ini ya. 4 kali 16 dikurangi 128 yang ini ditambah 48. Itu 64 dikurangi 128 ditambah 48. F-nya atau Y-nya itu min 16. Ya puncaknya ya. Jadi akhirnya titik ekstrimnya itu diperoleh 4 min 16. Kita gambarkan 4-nya X, min 16-nya Y, di sini puncaknya.
Nah, kita perlu dua titik perpotongan dengan sumbu X agar grafiknya itu lebih, sketsanya itu lebih presisi begitu ya. Nah, periksa perpotongan dengan sumbu X, fx-nya 0. Nah, masih ingat kan teman-teman? Jika memotong sumbu X, y-nya 0 begitu ya. Nah, itu. Fx sama dengan 4 kali x kuadrat min 8x plus 12, berarti yang ininya 0 begitu ya. Berarti kita hanya bisa kita bisa menghitung hanya x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0 begitu ya. Karena ininya 0 gitu, y-nya 0 atau fx-nya 0. Nah, ini difaktorkan seperti biasa, cari bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya negatif 8, ketika dikalikan hasilnya positif 12. Nah, bilangannya itu negatif 6 dan negatif 2. Itu kan kalau dijumlahkan ini negatif 8. Negatif 6 tambah negatif 2, negatif 8. Negatif 6 kali negatif 2, 12 positif gitu ya. Nah, ini kita faktorkan, akhirnya dapat X-nya 6 dan 2, atau 2 dan 6. Ini 2, ini 6. Nah, puncaknya di sini terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0, berarti kita tinggal set, begitu ya, membuat grafiknya. Nah, kita lihat, ini paling bawah puncaknya ini negatif 16, sedangkan Y sama dengan 8, min 18 itu, Y sama dengan negatif 18 itu, ini. Y sama dengan negatif 18. Artinya, grafik F, grafik fungsi F tidak memotong Y sama dengan 18. Grafik fungsi F memotong garis Y sama dengan min 18, berarti ini salah. Begitu ya teman-teman ya, semoga jelas. Bisa diulang-ulang nanti videonya agar jelas ya. Bisa diulang-ulang penjelasannya. Grafik fungsi F tidak melalui kuadran 3. Nah, seperti teman-teman tahu, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, ternyata memang benar grafiknya itu tidak melalui kuadran 3. Berarti benar. Nah, ini kalaupun ini dilanjutkan begitu ya. Nah, ini melalui kuadran 2, ini perpotongannya di 48 begitu ya. Ya positifnya di 48 ini. Kita lihat C-nya saja. Nah, ini jadi paling ini akan lewatnya itu kuadran 2 begitu ya. Tidak akan pernah melalui kuadran 3. Jadi, pernyataan grafik fungsi f tidak melalui kuadran 3 adalah benar. Nah, itu teman-teman, semoga jelas ya. Ini soal resmi dari website latihannya latihan TKA Pusmendik. Jadi benar-benar harus dikuasai seperti dengan kisi-kisi kemarin. Nah, ini ada beberapa apa namanya hal-hal penting gitu ya ketika menggambar grafik seperti tadi, menggambar grafik persamaan kuadrat. Tentukan salah satu dari, nah, misalnya titik potong sumbu X, tadi kan kita sudah buat ya, yang X-nya 2 dan 6. Terus puncaknya tadi kita sudah cari juga min B per 2A, hasilnya 4. Kemudian kalau teman-teman suka rumus bisa pakai ini, B kuadrat min 4AC per min 4A atau min D per 4A biasanya gitu ya. Kalau suka menghafal rumus pakai ini boleh. Tapi kalau ini sudah ketemu seperti tadi 4, bisa langsung dimasukkan lagi ke fungsinya. Nanti ketemu Y puncaknya gitu ya. Tidak perlu dihafalkan juga tidak apa-apa. Tadi jika A-nya lebih dari 0, kurvanya terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Misalkan menentukan persamaan jika grafiknya diketahui. Nah, nanti bisa jadi soalnya itu diubah gitu ya. Grafiknya dulu yang tahu. Kalau tadi kan soalnya persamaannya yang diketahui gitu ya. Nah, bisa jadi soalnya diubah, grafiknya dulu yang diketahui, persamaannya ditanyakan. Nah, ini kuncinya di sini. Jika diketahui puncak X puncak Y puncak, tadi kan kita harus nyari ya, pakai rumus X puncak ini min B per 2A gitu ya. Nah, jika diketahui puncaknya, gunakan rumus ini. Atau fx, ini bisa juga. Y sama dengan A dikalikan dalam kurung X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, ini langsung jadi persamaannya. Kalau soalnya nanti ditanyakan kebalikannya soal tadi gitu ya. Terus diketahui titik potong dengan sumbu X. Nah, misalnya titik potong dengan sumbu X-nya udah tahu. Tadi kan kita nyari yang X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 6 itu ya. Kita cari kan tadi. Nah, kalau itu diketahui, pakai rumus ini.
Y sama dengan A kalikan X min X1 dikali X min X2. Nah, itu kalau diketahui titik potong dengan sumbu X-nya. Seperti tadi yang kita cari, X-nya 2, X-nya 6. Jika diketahui titik gitu ya, ada 2 titik atau 3 titik gitu misalnya, ini dikatakan yang lain, gunakan rumus ini. Jadi misalnya diketahui 2 titik, tinggal dimasukkan nanti di sini X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Misalnya ada angkanya, tinggal substitusikan ke sini. Y1-nya, terus X1-nya, terus nanti Y2-nya, X2-nya, terus nanti disubstitusi atau dieliminasi. Nanti dapat persamaannya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Begitu, teman-teman, semoga jelas ya. Ini jika nanti soalnya kebalikannya dari soal tadi. Kalau tadi diketahui fungsi kuadratnya, nah kalau ini jika diketahui grafiknya, menentukan fungsi kuadratnya. Adik-adik udah bisa, udah siap dengan hal penting ini, rumus ini ya. Nah, ada istilah juga tentang definit positif dan definit negatif gitu. Jadi, jika nilai fungsi kuadrat selalu positif, seluruh kurva di atas sumbu X, maka fungsi itu disebut definit positif. Nah, ini kan kurvanya selalu di atas sumbu X. Nah, syaratnya itu diskriminannya yang B kuadrat min 4AC tadi nilainya kurang dari 0 dan A-nya AX kuadrat gitu ya. A-nya itu lebih dari 0. Tadi ya bentuk umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang kedua, jika nilai fungsi kuadrat selalu negatif begitu ya, seluruh kurva di bawah sumbu X gitu. Nah, ini maka fungsi itu disebut definit negatif. Nah, ini kan seluruh kurvanya di bawah sumbu X. Syaratnya diskriminannya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. Nah, baik. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat latihan TKA ini, pembahasan latihan TKA ini. Sukses untuk teman-teman semua persiapan belajar untuk TKA-nya. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa like, subscribe, and share. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Untuk Bapak Ibu semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TIME Channel untuk pembahasan latihan soal TKA berikutnya. Terima kasih.